Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Saya ada teringat sesuatu. Mari kita akan buka firman Tuhan, saudara. Saya lagi belajar dan saya mau juga belajar terus menjadi lebih baik. Beberapa waktu ini kita sedang belajar tentang imajinasi. Dulu kata ini nggak terlalu familiar, nggak terlalu bersahabat gitu, nggak terlalu sering dibicarakan. Tapi beberapa waktu ini di gereja kita bicara tentang imajinasi. Kadang ada orang ngomong imajinasi tapi sebenarnya nggak terlalu ngerti juga apa itu imajinasi. Kadang mikir kalau imajinasi itu hayalan, menghayal-hayal. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan kasih tema firman Tuhan hari ini adalah imajinasi yang membawa kepada kemenangan. Imajinasi yang membawa kepada kemenangan. Karena imajinasi ada juga saudara yang justru menghancurkan kita. Yang pertama adalah imajinasi. Apa arti imajinasi? Coba lirik kanan kiri, nggak usah ditanya saudara supaya pengertiannya nanti sama. Oke? Saya minta bantu, saya coba ketik-ketik apakah bisa dimunculkan. Karena orang awam saudara dapat ide dadakan, ya kan? Cuman mau kelihatan keren juga dia kalau ada di situ ditampilin. Oke, yang pertama saudara, mari kita buka dulu firman Tuhan dari Filipi 4 ayat 8. Imajinasi yang memberi kemenangan. Imajinasi yang memberi kemenangan. Ada imajinasi justru yang tidak memberi kemenangan. Yang pertama, coba lihat saudara, arti kata imajinasi. Apa sih artinya? Ternyata saya temukan adalah imajinasi, sama-sama kita baca, dua ya. Imajinasi adalah kemampuan mental untuk menciptakan gambaran atau konsep yang belum ada dalam kenyataan. Kita baca sekali lagi dua ya. Imajinasi adalah kemampuan mental untuk menciptakan gambaran atau konsep yang belum ada dalam kenyataan. Imajinasi ini sesuatu yang belum ada. Tapi imajinasi itu akan membuat yang belum ada akan jadi ada. Karena saudara, iman tanpa perbuatan mati. Katakan amin. Ada orang bilang gini, aku beriman, aku percaya. Tapi apa bukti engkau percaya? Waktu imajinasimu itu imajinasi yang percaya. Yang belum ada jadi ada. Katakan amin. Imajinasi ini berguna saudara. Saya ada catat. Yang pertama, ternyata imajinasi ini penting. Saudara, kalau engkau memuji Tuhan, engkau gak punya imajinasi tentang Tuhan yang kau sembah. Pujian penyembahanmu dingin, kaku, lurus, gak hangat. Katakan kanan kiri, gak hangat. Tapi kalau orang yang punya imajinasi dari mental yang menciptakan gambar tentang Allahnya, tentang kebenaran, dia akan hangat. Makanya ada orang bilang tak kenal maka tak sayang. Apa yang saudara ingat waktu tadi pujian? Ku berserah kepada kekuatanmu. Apa yang muncul di daya imajinasimu? Aku ingat kekuatan dia yang membelah laut yang tertutup. Wow, makanya nyanyinya semangat. Aku ingat dia, kekuatannya yang sanggup mengirimkan daging untuk seluruh bangsa Israel. Waktu engkau punya kebutuhan, engkau nyanyi pujian, ku berserah kepada kekuatanmu, engkau ingat kekuatan Tuhan. Katakan haleluya. Ternyata imajinasi ini berguna, saudara, ada 3 poin. Dia berguna yang pertama, memecahkan masalah dengan memvisualisasikan solusi yang gak umum. Memvisualisasikan, saudara, yang gak umum. Terlalu banyak kita mencari jalan keluar yang umum, yang biasa. Kalau engkau pernah ngalamin, saudara, kesulitan dalam hal kesehatan, kadang-kadang kita memvisualisasikannya terlalu umum. Kita lupa bahwa Tuhan kita maha ajaib. Katakan amin. Dia tabib yang ajaib. Kalau engkau ke dokter bukan berarti engkau mempercayakan imanmu kepada dokter. Tapi engkau sedang melakukan tahapan yang akan bekerja sama dengan imanmu. Katakan amin. Ada banyak orang gak mau minum obat sama sekali tapi gak istirahat dan akhirnya teler.
Haleluya. Iman percaya kita saudara, itu akan nyata terbukti. Katakan amin. Dia memecahkan masalah. Ternyata banyak masalah bertambah berat karena kita gak punya daya imajinasi. Imajinasi itu kayak benih di manusia batiniah kita. Yang kedua, mengembangkan kemampuan berpikir. Orang yang daya imajinasinya jalan saudara, kemampuan berpikirnya pasti akan kreatif. Makanya satu hari kemarin saya ke satu gereja, waktu khotbah tuh di diem aja. Saya bilang boleh gak? Kalau saya khotbah agak kayak pasar sedikit saya bilang. Mereka bingung gitu. Karena kalau kayak di kuburan takut saya. Orang kelihatan saudara kalau yang kreatif, dia ngelihat kita tuh ada isinya. Katakan ada isinya. Sama yang kosong beda. Betul gak? Coba lirik kanan kiri, dia kosong apa isi? Kulihat sih dari sini isi semua sih. Tahu gak tahu isinya apa? Dia punya kemampuan, mengembangkan kemampuan. Makanya orang yang imajinasinya nanti kita lihat, yang dari Tuhan, yang sehat, dia gak bisa dipukul mundur. Dia gak patah jalan. Orang bilang udah gak mungkin, imajinasinya dari manusia batiniahnya yang bersekutu dengan Tuhan akan bilang ada jalan. Dan itu terbukti gak ngomong doang. Amin. Karena kadang-kadang kalau ngomong imajinasi, kadang-kadang ada orang yang klinik-klinik. Anda ngelihat apa gitu, dalam nama Yesus ini terjadi. Padahal kadang-kadang itu bukan imajinasi yang dari Tuhan. Karena banyak orang berimajinasi dari kemalasan. Malas kerja, mimpinya buka laci ada duit. Mana ada imajinasi itu? Itu imajinasi yang dari setan, katakan amin. Saudara pernah gak ketemu orang Kristen begitu? Gak ada masak di rumah, dalam nama Yesus, tudung saji, ada isinya. Emang kau kira sulap? Tapi kalau kita gak ngerti makna imajinasi, kita akan hantam kromo semuanya. Kita jadi sesat, gak karuan. Haleluya. Tadi yang pertama dia memecahkan masalah, yang kedua jadi kreatif. Yang ketiga nih. Buat kita yang pernah stres. Ternyata imajinasi itu, dia berguna mengurangi stres atau tekanan. Bilang kanan kiri, kau stres atau enggak gitu. Saudara, waktu Musa memimpin bangsa Israel, ketemu laut Teberau. Tertutup jalannya. Mati aku. Ketika Yosua mendengarkan, Raja Yosafat mendengarkan ada selaskar pasukan datang menyerbu. Dia hitung rakyatnya gak seberapa dengan orang yang akan menyerbu. Dia berkeputusan mencari Tuhan. Kenapa dia mencari Tuhan? Dalam imajinasinya, Allahku sanggup memporak-porandakan musuhku. Ini baru ngomong imajinasi. Anda tahu imajinasi itu yang ciptakan Tuhan. Tetapi di Taman Eden, setan mulai belokkan imajinasi yang benar. Dia bisikin Hawa. Dia memberi satu imajinasi yang tidak benar tentang Allah. Mulai di situ, manusia mulai mengandalkan dirinya. Kenapa kita stres? Karena imajinasi kita yang terlalu rata-rata. Katakan rata-rata. Beberapa waktu yang lalu saya bilang sama suami saya, aku rasa aku beberapa waktu ini kok kayaknya lebih memikirkan perkara-perkara lahiriah ya. Pusing mikirin sesuatu yang lahir ya. Apakah itu salah? Memikirkan gak salah. Tapi kalau engkau berlebihan memikirkan, sampai engkau tidak mencari kerajaan Allah, engkau sedang mencari yang dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Bukankah firman Tuhan di Matius bilang, carilah dulu kerajaan Allah. Semuanya akan ditambahkan. Kenapa kita lebih cari yang dicari bangsa yang gak mengenal Allah? Saya bilang kayaknya beberapa waktu saya lagi browsing terus belajar tentang rapture, pengangkatan. Pagi-pagi saya bangun gak ada suami saya. Gak ada lagu penyembahannya. Langsung ku cari
bajunya ada nggak jatuh. Kalau ada jatuh udah ada pengangkatan nih, gue nggak diangkat. Saudara, Anda lebih baik berjaga begitu loh. Karena harinya nggak ada yang tahu. Di situasi yang kayaknya aman, apalagi sekarang yang nggak aman. Begitu diangkat, sangkakala berbunyi. Kalau udah ketinggalan udah nggak bisa ngomong apa-apa. Jadi saya berapa waktu ini saya suka liatin. Begitu bangun pokoknya aku cari. Ini saya cari di tempat-tempat yang umum ya, bukan di lipetan baju Bang Adit. Saya lihat, saya cari dia. Ini saya mau ngomong saudara, imajinasi nih ya. Ini akan membuat engkau akan melihat Tuhan tuh. Pikirkan semuanya itu. Ada karena masalah ekonomi saudara. Anda akan lihat itu kayak menekan, stres. Imajinasimu kurang dengan bersekutu dengan Tuhan. Ini bukan hayal, tapi ini sesuatu yang berdasarkan intim dengan Tuhan. Haleluya. Tadi manfaatnya imajinasi satu, memecahkan masalah. Kalau masalah udah pecah mana mungkin kita stres, betul nggak? Gimana cara memecahkan masalah? Kreatif. Ada orang ngomongin masalah duit, ekonomi. Tapi begitu dikasih solusi, kamu lakukan ini, nggak bisa. Saya kalau ngeliat yang kayak gitu, Tuhan lawatlah orang ini. Beberapa anak muda saya ngomong, kamu kalau pulang kerja masih ada waktu kan? Kau ngurusin suami? Enggak kan? Ada anak kecil yang harus kau ngomong? Enggak juga. Kenapa enggak berpikir dua? Pilih salah satu. Yang pertama, di-upgrade dong kemampuannya. Katakan amin. Anda kemampuannya flat segitu. Dari dulu gak bisa bahasa Inggris. Dari dulu. Terus engkau kayak berharap Tuhan tolonglah aku. Kata Tuhan aku udah suruh. Katakan haleluya. Gak mungkin karena kita punya roh yang kreatif. Katakan amin. Yang pertama engkau bisa upgrade dirimu. Saya bilang anak-anak yang suka dengan gaya Korea, lu jangan suka bajunya doang dong, lu bahasa Korea dong. Betul nggak? Gereja nih harus mencetak orang-orang yang qualified, katakan amin. Bisa bersaing di dunia sekuler, katakan amin. Anda nggak cuman hebat angkat tangan, amin, bahasa roh ketar-ketir. Begitu dikasih kerjaan nggak selesai. Betul nggak? Saya pernah ceritakan seorang ibu lagi les bahasa Jepang. Buat saya, wow, umurnya 63. Nah, saya tanya Kak Sari. Tanya Inong tuh ada saksi hidup. Tolong dong kirimin aku link, aku mau les bahasa Mandarin, minimal. Kan lihat perkembangan ekonomi. Kalau engkau lihat perkembangan ekonomi, jangan ngeluh terus dong. Cari solusi, katakan amin. Oh, Cina nih akan menguasai nih ekonomi. Lu cuma ngomong doang lu. Belajar dong, katakan amin. Karena saya percaya Roh Kudus itu kreatif. Katakan amin. Saya bilang yang pertama, kau upgrade skillmu. Yang kedua, cari dong keran penerimaan yang lain. Gunain dong waktu. Jangan banyakkan tidur. Saya dengar Dato Sri Tahir. Dia biasa bangun jam 4. Dia siapin untuk meeting seharian. Dia prepare semuanya. Sebelum dia meeting, dia mampir ke rumah ibunya. Dia urus ibunya, dia kasih makan. Dia urus semuanya. Sore dia udah pulang ke rumah. Dia liatin anaknya, cucunya. Saya bilang bapak ini repot. Sementara banyak orang yang bilang kurang duit. Santai benar. Saudara kayaknya ngeliatin saya sangat memberkati saya loh. Anda menatap dan bilang, betul. Katakan amin. Saya senang ngeliat ibu-ibu yang mau berkarya. Senang banget. Saya bilang ke beberapa wanita. Kalau kamu upgrade skill kamu, memang kamu keluar kos dulu. Betul nggak? Penerimaanmu berkurang. Tapi itu investasi. Jembatan untuk masa depanmu ke depan. Waktu persaingan datang kau ready. Wah, berlipat kali ganda lagi.
Bersaing aja udah bagus, berlipat kali ganda. Bayangin saudara, Anda nggak ngerasa ada dorongan, semangat denger yang kayak gitu? Korea mulu, bahasanya ya itu doang lah. Kita juga anak gaul bisa dari podcast tahu bahasanya. Katakan amin. Korek, peres otaknya itu nggak salah saudara. Jangan sampai otak kita tuh utuh banget waktu pulang ke surga. Kurang benjol-benjol, kurang berguna, kurang diperes. Setiap kali ada penawaran pada saya, bisa nggak jual ini? Bisa. Maksudnya, lu udah tahu pasarnya mana? Enggak. Tapi yang aku tahu, aku bisa mencoba. Daripada aku bilang nggak bisa, aku belum pernah jalanin kok. Orang yang bersemangat dapat memikul penderitaannya. Bayangin kalau imajinasimu engkau isi hal yang gitu. Masih banyak kok potensi dalam diriku. Kakiku masih kuat diri kok, jalan olahraga. Mulutku ini diberkati Tuhan, diurapi Tuhan. Aku bisa mencapai target selling yang terbaik kok. Betul gak? Bayangin saudara. Gak ada lagi nangis karena kemiskinan. Karena kemiskinan dituntaskan oleh imajinasi yang dibuka oleh Roh Kudus. Anda dikasih pekerjaan, Anda kerja lebih banyak. Kadang-kadang saya lihat ya orang kerja segitu aja. Dia gak mau kasih yang terbaik. Sampai akhirnya yang nyuruh aja ngebatin doang. Hari ini renungan hariannya tentang lidah. Saya ingat, saya bilang ya Tuhan, ampunilah aku kalau lidahku ini menyakiti orang. Tapi aku mau tetap dipakai Tuhan jadi orang yang terus terang. Kalau Anda gak terus terang dengan cara tunduk di bawah kebenaran, banyak orang tersesat. Banyak orang gak ada capek-capeknya kerja, ngeluh kurang. Goncang dulu kanan kirinya, dengerin tuh. Haleluya. Orang yang sibuk ya, gak bakal baper. Betul, gak sempet tersinggung. Sibuk kerja. Dia ngabain itu. Orang yang julid, yang suka ngomongin orang, biasanya banyak nganggur. Hoi, bener gak? Coba Anda langsung kayak berimajinasi. Iya nih dia juga gitu sih. Dia sini dia juga. Anda sibuk belajar. Anak sekolah, jangan bilang udah sibuk banget. Belum. Tapi tante aku banyak PR. Menangislah, lebih baik kau menangis sekarang daripada menangis seumur kami ini. Betul gak? Jualan online, saya ini mau motivasi juga loh. Supaya Anda nih gini loh, bukan untuk memperkaya. Jangan bilang gini, aku cukup kok uang bayaran. Enggak, Anda sedang bilang gini, minimal tanganku bisa terulur. Minimal gerejaku ulang tahun, aku ikut ngasih. Dalam banget kesempatan kalau di rumah tuh, kalau ngomong bisa tektok gitu. Kalau Anda belum bisa memberi, sementara waktumu banyak, ada yang salah. Ada yang salah. Kita bisa punya uang yang berbeda, tapi kita punya waktu yang sama. Kerja, kreatif, dengerin. Haleluya. Mengapa imajinasi itu penting? Mengapa sih? Kak, kenapa sih Pak Pendeta ngomongin imajinasi? Anda harus tahu, imajinasi itu memunculkan dorongan-dorongan di dalam hati. Kenapa orang terlibat hutang? Ada dorongannya. Imajinasinya kalau butuh harus ngutang. Itu dorongan. Kenapa ada orang stres sedikit ditegur guru, diputusin pacar, dia langsung pikir bunuh diri. Kita mungkin menertawakan, tapi tahukah engkau? Itu dorongan dari imajinasinya. Dia bilang udah habis deh gue. Coba buka. Filipi 4 ayat 8 kita bangkit berdiri. Kalau Anda kebanyakan di depan handphone, menghasilkan enggak? Gak usah menghasilkan duit aja, Anda menghasilkan hal yang rohani enggak?
semua dimakan. Semua info ditelan, yang ada pusing 7 keliling. Katakan haleluya. Di usia saya 52, saya bilang gini, aku pengen tetap Tuhan, aku berkarya. Aku menghasilkan, tanganku terisi, gak kosong. Jangan hanya menangis ketika engkau kurang. Menangislah ketika waktumu terbuang. Di sekretariat Mei Kenyang itu saya omongin terus. Kami besuk, apa kita buka ginian ya Mei? Apa kita jualan beginian ya? Saya bilang kalau di sekre kan gak full banget. Bikinlah dulu yang ini. Ayo bikin ini. Saya komporin saudara. Saya bersyukur ada Pak Jumadi contoh sih. Gak pernah berhenti kerjanya. Sampai saya yang bingung. Makanya orderannya banyak. Diam-diam bapak itu rambut putih. Itu gak main-main itu. Operasi saudara, kami lagi liburan cuma diumumin doang. Lewat berita handphone. Saya tanya Nani, Nan itu duitnya ada? Udah Kak, sekantong plastik. Widih. Saya dalam hati, besok gue mau nitip kantong plastik yang lain gitu. Benar. Orang yang rajin itu gak kekurangan rezekinya. Orang yang rajin gak kekurangan berkatnya. Why orang yang malas, yang senangnya duduk-duduk, kongko-kongko. Orang-orang yang hebat itu, yang kelihatan sukses penghasilannya. Waktu saya cek itu, waktu saya browsing, saya lihat. Waktunya habis banyak loh untuk berkarya. Dia memperhatikan ini dan itu. Dia perhatikan kesehatannya. Padahal dia gak BPJS. Ada orang BPJS gak diperhatikan kesehatannya. Dia punya asuransi, dia perhatikan kesehatannya. Tapi ada orang sembrono hidupnya karena imajinasinya gak ada tentang kesehatan. Dia pikir kalau sakit tinggal tengking dalam nama Yesus. Bilang kanan kiri, keliru lu bro, bilang. Haleluya. Saya berharap, doa saya catat tujuannya saya khotbah ini. Anda dibakar oleh kebenaran firman Tuhan. Anda bisa bilang gini, masih banyak potensi dalam hidupku yang bisa Tuhan pakai. Ayo kita besuk sini. Sabtu mau libur, oh Tuhan lawatlah dia. Me time. Ya sesuai ukuran masing-masing. Filipi 4 ayat 8, kita baca ayat firman Tuhan ini 2, 3. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Sekali lagi 2 ya. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Anda akan semangat baca ayat firman Tuhan ini karena Anda punya imajinasi tentang yang baik, yang dipuji. Buat Paulus penting banget Anda tahu ini pasal dikatakan adalah nasihat-nasihat terakhir. Paulus di akhirnya banyak pengajaran dia tulis, tapi dia tandasin di atas ini. Semua yang disebut kebajikan, pikirkan semua itu. Kalau itu ada berlimpah-limpah dengan kita. Saudara akan lihat Allah sumber damai sejahtera itu menyertai kita. Katakan amin. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar. Kalau engkau tahu nggak benar, jangan pikirkan. Semua yang mulia, yang adil, semua yang suci. Semua yang manis, semua yang sedap didengar. Semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkan semua itu. Kami mulai belajar.
Kalau ada omongan-omongan yang kadang-kadang begitu, nggak direken, abain. Saya ketemu adik saya, dia cerita begini-begini. Saya bilang gini, sorry ya, lu harus ketemu Foni sekarang agak lain. Dia menjaga kewarasan otak dan damai sejahtera. Kalau yang nggak datengin damai sejahtera, sorry, nggak direken. Benar, banyak kita pengen jadi orang baik, padahal damai sejahtera kita udah kalang kibut. Semua yang disebut kebajikan, pikirkan semua itu. Kebajikankah kalau engkau sehat? Sangat. Kebajikankah ketika engkau berkelimpahan dalam semua yang baik? Lakukan itu, pikirkan itu. Yang suci, pikirkan itu. Paulus sampai tulis, pikirkan semua itu, pikirkan semua itu. Jangan isi pikiranmu, ya nasib, mengapa begini? Haleluya. Amin. Apa yang membuat imajinasi itu? Imajinasi itu ada yang sehat, ada yang gak sehat. Tadi saya bilang kan imajinasi dari Tuhan. Setan merusak imajinasi. Coba lihat yang selanjutnya. Mari kita baca sama-sama. 2 ya. Imajinasi yang positif diberikan oleh Tuhan. Katakan amin. Di bawahnya baca 2 ya. Setan merusak dan berusaha mengisi manusia dengan imajinasi yang negatif. Manusia nggak puas lagi hanya bersekutu di Taman Eden dengan Tuhan. Manusia mulai ditaruh imajinasi menginginkan yang lain. Lanjut. Kita baca sama-sama. 2 ya. Imajinasi yang tidak sehat, yang negatif akan menghasilkan. Yang kencang 1. Tanya kanan kiri. Kamu enggak kan gitu. Nomor 2. Tidak maju. Tidak maju. Nomor 3. Hanya berputar di padang gurun. Ada imajinasi yang sehat, ada imajinasi yang tidak sehat. Ada imajinasi yang mikirin caranya nipu. Anda tahu kenapa di Indonesia banyak penipuan itu mudah didapatkan. Banyak orang di Indonesia, saudara, mudah ditipu. Di luar sana mikirin, dia memikirkan gimana caranya cipuain orang. Ya kan? Berapa banyak kita yang ditelepon, disuruh transfer. Habis itu, zong. Saya selalu bilang gini ya, orang jahat tuh tahu kadang-kadang mengamati korbannya. Dia lihat, makanya gak cukup tulus, katakan gak cukup tulus. Kalau tulus tapi tidak cerdik, engkau akan ditipu terus-menerus. Imajinasi yang gak sehat negatif menghasilkan kekalahan, gak maju, hanya berputar di padang gurun. Kita akan lihat apa yang membuat imajinasi kita tidak berkemenangan. Tema saya hari ini adalah imajinasi yang menghasilkan kemenangan. Coba sebentar, apa yang membuat 1? Baca sama-sama ya, 2 ya. Oh, dari berita di luar. Haleluya, coba kita buka 1 Samuel. Haleluya. Saul ngelihatnya lain, saudara. Daud ngelihatnya lain. 1 Samuel 17. Coba kita lihat dulu. Perikop Goliat menantang. Lihatlah saudara, di mulai ayat ke-19. Saya hanya baca lompat-lompat karena waktu yang terbatas. 1 Samuel, ini gambar Saul yang memakai mahkota, pakai atribut perang, punya pedang, tapi ciut ngelihat Goliat. Kalau imajinasimu itu berasal dari yang gak sehat itu, engkau mudah ciut ngelihat pergumulan. Engkau mudah sembunyi ngelihat pergumulan. Kalau ngomong sih bisa, tapi begitu disuruh bertanggung jawab engkau akan sembunyi. Saya ngomong ini bukan cuma buat saudara. Firman itu pedang bermata 2. Buat kami hamba-hamba Tuhan, itu juga satu peringatan. Punya ketopong,
punya pengetahuan firman, tapi ciut ngelihat pergumulan. Haleluya. Ayat 19 saya baca 1 Samuel 17 ayat 19. Saul dan mereka itu dan semua orang Israel ada di lembah Tarbantin, tengah berperang melawan orang Filistin. Beda sama Daud. Daud dia sedang disuruh bapaknya. Ayat 23, 1 Samuel 17 ayat 23. Baca sama-sama firman Tuhan ini. 2 ya. Sedang ia berbicara dengan mereka. Maju pendekar itu. Pendekar itu namanya Goliat orang Filistin dari Gad. Dari barisan orang Filistin. Ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga. Dan Daud mendengarnya. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Berkatalah orang-orang Israel itu, sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Sesungguhnya ia maju untuk mencemoohkan orang Israel. Orang yang mengalahkan dia akan dianugerahi raja, kekayaan yang besar. Raja akan memberikan anaknya yang perempuan kepadanya, dan kaum akan dibebaskannya dari pajak di Israel. Anda tahu, mereka hanya ngomong aja. Sudahkah Anda tahu? Sudahkah engkau tahu? Sudahkah kamu tahu? Tapi mereka bersembunyi. Mereka bilang, oh Goliat ini udah menyumpah terapahi kita. Dan raja menjanjikan sesuatu. Tetapi kalau orang saudara nggak punya imajinasi yang benar, nggak pernah punya waktu dengan Tuhan dan Tuhan membela dia, dia akan ngomong dari penilaian yang terlalu lahiriah. Goliat itu prajurit yang hebat. Raja Daud dan tentara yang tadi itu, dia melihat Goliat itu dengan imajinasi yang mereka yakini secara negatif. Katakan negatif. Mereka melihat, mengimajinasikan Goliat adalah pendekar, panglima hebat yang tak terkalahkan. Apa yang kau lihat? Sesuatu dalam pergumulan keluarga pribadimu yang kau bilang gak bakal berubah, yang gak mungkin aku menang. Hal-hal yang direnungkan Saul itu, saudara, menjadi batasan buat Saul. Dia begitu takut dan cemas. Takut dan cemas bukannya mereka kehabisan cara, mereka belum hadapi Goliat. Banyak pergumulan hidup kita nih, belum kita masuki kok. Tapi imajinasi kita tiba-tiba bilang, ya gue mah emang begini-begini aja. Saya mau bilang gini saudara. Kalau secara lahiriah, siapa orang yang gak gemeter sih lihat singa? Saya mau tanya, ada gak yang gak takut kalau melihat ada singa di depan situ? Ngelihat belut aja kemarin lomba 17 Agustus. Kalau belut bukan takut, geli ya. Saudara, jangan lebih banyak dengar berita yang terjadi sekarang lebih daripada engkau dengar sorga punya urusan apa hari ini. Kalau engkau dengar, saya kadang-kadang males kalau naik Grab car kemarin. Supirnya ngomongin aja tentang politik. Nggak bikin gue damai sejahtera. Dia ngomongin, bu itu begini, ibu tahu nggak itu yang begini, itu begini. Kita pulang pelayanan, ini setan ini nembakin gue nih. Tapi banyak orang senang lo tahu politik, tapi nggak tahu rencana Tuhan buat hidupnya. Kalau yang kau dengar bikin kau khawatir, kebaskan itu. Makin susah cari kerjaan, oh enggak. Saya bilang gini, saya baca itu, prediksi AI. Katanya profesi yang akan digantikan AI. Paling di atas saya lihat nomor 1, pendeta. Lihat, aku baca juga Bang Hora. Tak lihat gini, pendeta apaan yang digantikan AI? AI nggak bisa mendatangkan lawatan Tuhan. AI nggak bisa menghasilkan pengurapan. AI nggak punya karakter. Langsung aku dalam nama Yesus, nggak jadi ini. Memang lu nggak usah gue tengking juga nggak bakal terjadi, saya bilang. Saya marah-marah baca itu. Abang pulang, saya bilang, lu tahu nggak AI itu ngomong begini, kurang ajar tuh AI itu. Haleluya.
Anda bilang begini. Anda bilang, inilah kan kalau di pasar ini hidup ini, kalau khotbah semua ya. Jangan sampai kau nanti ciut juga rupanya di rumah. Ada orang gini, Kak, ternyata accounting itu akan mudah digantikan AI. Semua dibikin sistem. Anda akan bilang, nggak bisa, AI nggak bisa gantiin gue sebagai accounting. Aku punya loyalitas, AI nggak punya itu. Bosku merasa aman kalau aku yang ngerjain akuntansinya. Bayangin, kalau Anda sibuk dengerin itu. Lemes lu, upgrade diri kagak. Baca berita yang bikin loyo. Makinlah kau merasa malangnya nasibku. Terus yang sekolah bilang begini, nggak perlu sekolah pinter-pinter. Ya udah blow on aja. Haleluya. Anda baru dengar ya firman itu ngorek semua gitu. Waktu saya baca itu nggak bener nih, nggak bener. Makanya saya bilang sama Tuhan, lu jangan percaya AI, nggak bener. Orang dia nulis pendeta, mana bisa digantiin? Konseling emang bisa sama AI? Ada satu orang bikin podcast, dia bilang ketika dia ngerjain PR, dia nanya sama AI. AI-nya suruh bilang, kamu gak punya kemampuan, kamu orang yang begini, lebih baik kamu meninggalkan dunia ini. Betul. Jangan lebih banyak dengar yang di luar, katakan amin. Ingat Saul, sehebat apapun dengar yang di luar, ciut. Bukankah tadi imajinasi dari Tuhan tuh benih yang ditaruh di manusia batin ya kita, mental kita. Baca untuk anak saya, waduh. Yang paling susah ini sistem informasi. Nggak bakal. Jatah orang benar udah dijatah Tuhan di situ. Nggak mungkin kau. Anda harus jadi orang tua nih, jangan jadi cemas. Tuh kan mama udah bilang jangan ambil jurusan itu. Nggak usah pusing. Haleluya. Anakmu ngambil jurusan salah. Perjanjian orang benar itu turun temurun. Makanya orang tua hidup benar di hadapan Tuhan. Anakmu dibela itu karena perjanjiannya dengan engkau. Anak gak doa pagi gak pernah diomelin. Itu anak salah ngambil jurusan dia marah. Karena dia gak mau pusing. Apa yang pertama yang negatif itu? Mendengar lebih banyak berita di luar. Katakan haleluya. Tuhan. Kalau Anda melihat yang di luar ya, Anda akan ngitung hasil. Dunia nih ngajarin gini, prestasi itu dapat hasil yang cepat. Tapi firman ngajarin kita, pegang prinsip kebenaran. Prinsip kebenaran tuh gak selalu menguntungkan yang lahiria dalam waktu instan. Kami ingat ketika dulu di demo. Waktu kita belum dapat tempat ibadah, sempat ke tempatnya Bow. Kami ingat kami belum punya anak, baru menikah. Ada seorang hamba Tuhan, telepon. Dia bilang, seorang hamba Tuhan telepon dan dia bilang gini, ada satu gereja cari gembala di daerah San Francisco. Saya kan agak ingin, keren banget tuh nama. Lumayan lah, kalau nanti aku pulang ke Indonesia agak dipuja-puja kan kalau dari luar negeri gitu kan. Tapi saya ingat saudara, waktu saya bilang, bisa kan? Kami sampai ditanya. Ya Pak Pendeta, ditanya bisa apa, bisa apa. Oh kalian suami istri, mumpung belum punya anak. Waktu itu jemaat, ya 200-300 ekor lah domba-domba. Kolekte ya 25 juta lah waktu itu. Berapa tahun yang lalu gitu kan. Saudara senyum-senyum, kan imajinasi. Saya pikir mereka sampai ngomong kalau di sana tuh digaji. Digaji, terima beres. Tapi saya mau kasih tahu. Kalau imajinasimu kosong, hubungan dengan Tuhan itu gak menghasilkan imajinasi yang sehat. Lebih dengar yang di luar. Anda akan ambil itu. Suami saya bilang gini, enggak, Tuhan gak suruh. Aku udah hampir kayak Delila. Membujuk-bujuk si Samson. Udahlah tinggalkan aja. Karena waktu itu gak ada tempat ibadah, udah di demo. Kalau di sini bergumul kita, mikirin lagi ini jemaat, ini lagi cengkuneknya banyak. Di sana kan kita datang tinggal melayani. Tapi saya mau kasih tahu.
Memegang prinsip kebenaran akan membuat engkau mendapatkan nilai yang kekal. Megang prinsip kebenaran. Saudara jangan lihat hasil. Dedikasimu sama Tuhan tuh, itu gak pernah gak dihitung Tuhan. Gak pernah. Dari dulu waktu aku gagal pun, aku lihat Tuhan memberkati dengan limpah. Memegang prinsip kebenaran itu seperti rantai dari rel itu. Rel yang terpasang dua. Kalau engkau memegang prinsip kebenaran, kalau engkau berjalan di atas rel yang Tuhan kasih, satu hari engkau pasti sampai di stasiun. Sesuai dengan tiket yang kau pegang. Saya yakin banget saudara. Ada waktu di mana engkau menangis. Ada waktu engkau tertawa terbahak-bahak dengan Tuhan. Tapi waktu engkau menangis, jangan engkau lepas prinsip kebenaran. Jangan kompromi. Jangan bilang begini, aku gak bisa pegang prinsip kebenaran yang ini. Karena ini, karena itu, karena ini, karena itu. Jangan biasa minta dikompromi saudara. Katakan amin. Ada orang yang ini gak aku lakukan lagi karena aku begini. Saya kalau lihat yang begitu di hati tuh miris. Saya bilang Tuhan, biarlah kasih-Mu makin bertambah-tambah atas orang itu. Kadang-kadang kita kompromi karena nggak lihat hasil. Nggak lihat hasil. Haleluya. Pembelaan Tuhan gak selalu terlihat di depan. Gak selalu. Kadang ada waktu harus melepas harapan kita. Saya mau kasih tahu, gak semua yang kita pengen kita doain, itu Tuhan jawab terjadi seperti yang kita mau. Dia cuma pengen lihat hati kita rela diinterupsi Tuhan. Kadang-kadang kita bergelut. Ada satu ibu, anaknya masuk BINUS, katanya dapat beasiswa. Dan harus bayar ternyata UKT-nya. Uang gedungnya apa ya? Berapa? 14 juta. Dia bilang ini hari terakhir. Kadang-kadang saudara, ngomong terus terang tuh gak enak. Kadang saya mau ngomong terus terang tuh kasihan, kayak membunuh harapan orang. Dia bilang terakhir hari ini. Besokannya, itu ketemu langsung. Besokannya dia WA saya. Bisa gak Bu pinjemin saya uang? Dalam hati kan, duit saya kan banyak. Cuman pada merantau. Tergantung tiket pulangnya dia kan, dari perantauan itu. Haleluya. Dia bilang saya pinjamlah 14 juta. Terus ditambah bayaran, kurang lebih dia perlu 18 juta. Pinjam sama pendeta. Memang pendeta itu mukanya selalu diberkati Tuhan. Saya kadang pengen bilang ya, saya bilang sama suami saya. Dia bilang, Bu tolonginlah. Ntar saya bayar sekian persen. Waduh. Aku kadang-kadang jadi pengadaan dana juga gini. Saya bilang, kadang-kadang gak enak ya mau ngomong gini. Kalau duitnya belum ada, berarti gak di situ tempatnya. Benar gak? Tapi gak enak kan ngomong gitu kan. Kita kayak ngebunuh harapan anak kita. Sampai relnya tuh dibelokin. Dan gak mau celaka. Karena kita bilang Tuhan aku begini karena begini. Dengan berat hati saya bilang, maaf Bu gak bisa. Ibu bisa bantu saya gak? Saya ingatlah wajah saudara semua. Siapalah kira-kira Tuhan yang pengen ku datangi lagi. Kasihan Bu, anak saya nangis-nangis Bu. Saya gak bisa jawab banyak saudara. Tapi saya mendoakan orang itu. Di hati saya bilang Tuhan, gimana ya cara terus terang ya. Kalau semua yang ku minta harus ku dapat, aku gak tahan ada di sini. Karena mimbar bicara pengorbanan. Melepaskan, meninggalkan. Memalingkan wajah dari yang namanya keuntungan. Kalau engkau tahu salib, itu seperti itu. Tapi banyak kita gak tahan. Gak tahu bayarnya kayak gimana. Yang penting dia janji dulu bulan depan. Tapi dia suka bilang, aku bangun mesbah. Apakah Tuhanmu suka waktu engkau mengabaikan perkataannya di mesbah? 2 hari yang lalu itu kejadian. Saya nangis, saya doa, saudara siang-siang saya doa Tuhan. Ampuni aku kalau aku gak bisa terus terang.
Tuhan ampuni aku. Gimana caranya? Orang kelihatan rutinitasnya rohani, tapi dia bisa nggak ada di rel yang seharusnya. Sekalipun aku tahu kasih sayang Tuhanku maha besar, tapi Anda harus dengerin hatinya Tuhan. Pedulilah dengan hatinya Tuhan. Kadang Tuhan tuh nangis ngelihat kita ngotot. Tuhan bilang gini, nak, yang kupilihkan pasti yang terbaik. Engkau gak bisa lihat sekarang. Belajarlah percaya. Haleluya. Yang kedua, lihat, tidak membangun merekayasa imajinasi dari kebenaran yang diberikan. Saudara, imajinasi ini bisa direkayasa dengan cara engkau memasukkan benih yang dari kebenaran yang diberikan. Coba lihat saudara, Filipi 4 ayat 13. Hari ini sampai jam 12 kayaknya. Tak lihat gini. Filipi 4. Saudara, waktunya gak lama lagi. Makanya kita harus cepetan bergegas menghasilkan buah. Filipi 4 ayat 13. Mari baca sama-sama. 2 ya. Yang memberi kekuatan kepadaku. Katakan amin. Bahasa Indonesia masa kini berkata begini. Dengan kuasa yang diberikan Kristus kepada saya mempunyai kekuatan untuk menghadapi segala rupa keadaan. Katakan amin. Haleluya. Makanya menanam imajinasi itu penting. Daud ngelihat Goliat itu emang keren, hebat, pakai senjata perang. Tapi Daud mengalami penentuannya itu bukan siapa yang kuhadapi, tapi siapa yang menyertai aku. Goliat emang panglima. Saudara, faktanya memang begitu. Kita kecil dibandingkan Goliat yang sedang kita hadapi. Tapi biarlah mata batin kita ini dibasuh. Kita lihat siapa yang menyertai kita. Jangan lihat masalahnya. Lihat siapa yang menyertai engkau. Makanya penting saudara, Anda tuh mengenal Tuhan secara pribadi. Haleluya. Tanam saudara, tanam imajinasi yang benar. Lihat Mazmur 104. Daud, dia punya banyak. Kalau orang bilang gini, imajinasi itu kan karena pergaulan, sekedar karena, yes memang ada pergaulan mempengaruhi. Tapi kalau engkau suka merenungkan firman, engkau gak akan suka duduk bergaul dengan orang yang tidak menyukai firman. Kita akan menarik orang yang sejenis. Engkau gak suka dengan orang yang duniawi. Tapi kalau kita bilang, ya aku kan sedang mengabarkan Injil, pelayanan kontekstual. Saya sangat suka bergaul, saudara. Tapi saya mau bilang, jangan banyak buang waktumu untuk itu. Mazmur 104. Berdiri lagi ya biar gak ngantuk ya. Mazmur 104. Daud tuh ya menanamkan di imajinasinya, Goliat tuh akan seperti salah satu binatang yang dia habisi. Kalau nggak singa beruang, kalau ngeliat postur gedenya sih dia kayak beruang. Daud tuh nyimpen pengalaman. Berapa banyak engkau ditolong Tuhan soal keuangan, kau simpen nggak baik-baik. Ditolong Tuhan soal kesehatan, kau simpen nggak baik-baik. Ditolong Tuhan tentang hubungan, kau simpen nggak baik-baik. Kenapa berulang lagi? Karena sering kali kita nggak simpen baik-baik. Firman Tuhan berkata gini, Maria berkata, aku menaruh segala perkataanmu di dalam hatiku. Ada lagu yang bilang gini, maka perkataanmu ku taruh dalam hatiku. Bukan di catatan doang. Kadang saya harus usahakan, saya rajin nyatet. Gak selalu saya buka. Kadang butuh waktu untuk buka lagi. Daud pernah ditolong Tuhan dan itu disimpan rapet-rapet. Imajinasi itu kuat buat Daud. Makanya dia lihat Goliat, gampang lah.
Orang bilang itu tingginya aja udah lebih tinggi dari kamu. Lihat gimana kamu ngalahin. Orang yang punya imajinasi saudara, dia akan mudah dituntun Tuhan. Tuhan kasih lihat kepalanya kosong. Ada bagian jidatnya yang bisa kau hancurkan. Haleluya. Makanya saudara, waktu saya lihat gambarnya Goliat dan Daud, saya mulai ngerti gini. Kalau imajinasimu kosong, engkau mudah dibuat stres. Engkau mudah dibuat kompromi. Engkau mudah dibuat kalang kabut. Engkau mudah marah. Engkau mudah menuntut. Karena kosong. Baca yang wanita terlebih dahulu. Mazmur 104 ayat 33 sampai 34. 2 ya. Aku hendak selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersuka cita karena Tuhan. Kita ulangi sekali lagi sama-sama. 2 ya. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersuka cita karena Tuhan. Katakan amin. Paulus di kitab Filipi berkata begini, segala perkara dapat kutanggung di dalam dia. Paulus sebelum dia menjadi rasul, dia terima banyak kenikmatan, dia dihormati, dia dipuja, dia dapat banyak akses untuk menghabisi umat Tuhan. Tapi Paulus menganggap itu sampah, katakan amin. Makanya waktu mengabarkan Injil, dia rela menderita. Dia bilang, segala perkara dapat kutanggung di dalam Kristus. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Daud mengupayakan setiap hari, biarlah renunganku manis kau dengar. Katakan amin. Setiap pagi, apakah engkau berkata begitu sama Tuhan? Atau engkau sibuk mengungkapkan apa yang kau mau? Aku percaya lumbung-lumbung persediaanku tidak pernah kosong. Masalahnya apakah engkau membuat Tuhan bersuka? Daud tahu banget, kalau Tuhan bersuka, apa yang gak dilimpahkannya? Amin, amin. Berapa banyak kita, waktu engkau mempunyai imajinasimu yang sehat, engkau suka merenungkan yang manis. Katakan amin. Haleluya. Merekayasa, katakan merekayasa. Rekayasalah imajinasimu dari kebenaran yang diberikan. Katakan amin. Saya udah cerita saya jalan pagi. Saya jalan pagi sendirian. Karena di kami gini, siapa yang sadar itu aja yang bertindak. Gak usah gandeng-gandengan untuk jalan pagi. Karena firman Tuhan bilang yang bersuami seperti gak bersuami. Kadang saya suka lihat ya orang tuh sok gandeng-gandengan padahal lu cakar-cakaran juga di rumah. Mana gak usah begitu. Ini maksudnya orang yang gak suka ngeliat orang gandengan apa-apa ini. Saya cerita ya, saudara saya jalan pagi. Waktu jalan pagi, gak tahu nih sambil dengerin musik. Terus saya bilang gini, $1 berapa ya? Tiba-tiba saudara, oh saya hitung. Kalau misalnya 1 gepok itu isinya berapa lembar ya? Lagi jalan tuh. Saya hitung kayaknya kalau 100 ribuan itu 100 lembar tuh 10 juta ya kan? Kalau yang biasa nerima 10 juta dia tahu. Terus saya bilang gini, kalau $100 kali 100 lembar, 10 ribu. Sampai saya berhenti, itu sendirian saudara. Saya ambil handphone saya hitung kalkulator, saya tanya berapa dolar hari ini? Wih, Anda tahu saya hitung sekian ratus, 160 atau 70 juta gitu. Anda tahu jalannya saya, tadinya lemes tuh jadi tegak loh, 170 juta. Terus aku bilang, Tuhan kayak gini nih gimana ya caranya ya Tuhan? Apa ada duit yang jatuh? Terus saya mikirnya, tapi kan kalau orang duitnya jatuh kasihan Tuhan, orang itu susah. Tapi firman muncul dari pengkhotbah. Orang fasik ditugaskannya menimbun untuk diberikannya kepada orang benar. Kata Tuhan, itu kan kalau lu yang kehilangan pusing. Kalau orang udah terlanjur kaya, dia gak berasa kehilangan segepok. Anda pernah gak sih mimpi punya duit, bangun-bangun tuh gede hati gitu? Pernah gak sih? Tiba-tiba tuh, padahal gak ada duitnya. Itu rekayasa. Tapi engkau bisa taruh di sini. Engkau bisa nyanyi, biarlah manis kau dengar Tuhan. Anda yang merindukan pasangan, rekayasa imajinasimu.
Kau bisa rekayasa dan berkata, Tuhan aku tahu engkau memberikan pasangan yang tepat bagiku. Tuhan aku bukan tulang rusuk yang gak ada setelannya. Ada setelannya dan setelannya akan dijumpakan oleh Tuhan. Kenapa gak mikir gitu? Kenapa cuma nangis Tuhan? Setiap ulang tahun hatiku bergetar. Katakan haleluya. Rekayasa, katakan rekayasa. Anda yang berdoa buat orang tuamu, rekayasa imajinasimu. Orang tuaku akan ibadah bersama dengan aku. Engkau yang berdoa buat suamimu, engkau akan berkata dia bukan cuma ibadah, dia melayani bersama-sama dengan aku. Itu yang membuat tulang-tulangmu tuh sehat, gak keropos. Kalau orang jalan udah begini, kayaknya udah agak kurang pengharapannya. Karena firman Tuhan bilang, hati yang gembira adalah obat. Dan saya percaya Tuhan tahu apa yang paling menggembirakan hatimu, hatiku. Kalau engkau gembira dikasih gorengan aja, Tuhan senang ngasih kau gorengan. Ada orang yang gembira dikasih kepokan, Tuhan akan kasih. Amin, gitu dong. Anda kalau ada janji berkat, terlalu malu-malu meong. Gak berani Anda bilang, yes. Takutnya gini, aduh di sebelahku si Samuel pula, kata si Daniel. Tadi yang ngadu sama mamanya. Pas bagian duit, bang kau semangat kali. Kata. Anda tuh harus gini, aku denger ini emang berfellowship, tapi aku nih ngomong amin kan sama Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, makanya Paulus gak pernah kehabisan akal. Daud gak kehabisan akal. Yang ketiga, saya ngomongnya gak sehat ya. Yang sehatnya nanti di belakang, itu sebenarnya cuma kebalikannya. Yang ketiga, tidak menyelesaikan luka di belakang dan bersedia terus dimerdekakan. Gak bersedia, ini kisah 10 pengintai. Pernah dijajah, pernah jadi budak Mesir. Dapat janji Tuhan, kamu akan memasuki tanah penuh susu dan madu. Tapi mereka lihat, siapa diriku? Aku budak, kakek moyangku budak. Siapa di antara kita? Engkau akan bilang gini, kami orang miskin. Segimanalah kami bisa maju? Bapak mamaku miskin. Yes, bapak mamamu miskin. Tapi engkau punya Bapa di surga yang maha kaya. Saya ingat saudara, ketika saya kerja mulainya dari administrasi gudang. Di gudang aku kerja, nggak ada AC. Cuma satu ruko yang reot-reot yang disewa. Saya kerja di situ. Kalau mau masuk ruangannya itu di lantai 2, di bawahnya pipa. Karena kontraktor, nggak ada yang bersih. Kadang dalam hatiku, aku nggak pernah mimpi kerja gini Tuhan. Aku mimpinya pakai baju terusan, jadi sekretaris kan keren. Tuhan suruh kau jadi administrasi gudang. Urusannya sama mandor, sama tukang, kasar-kasar. Datang dibuka bajunya gitu, terus sambil ngerokok. Tapi saya mau kasih tahu, kerjalah melebihi apa yang dia minta. Saya kerja sebaik-baiknya. Begitu dapat kerjaan lagi, aku mengundurkan diri. Ditanya kenapa mengundurkan diri, dapat kerjaan lagi, gajinya lebih gede. Saya terus terang, jangan bohong kalau kerja, terus terang. Diizinkan saudara, 5 tahun lagi dipanggil lagi. Gak tahu. Orang yang dikenan tuh ya, itu terbayang selalu di wajahnya. Masuk lagi, kamu bagian sekarang bukan gudang lagi. Jadi administrasi logistik pengadaan barang, naik pangkat dikit, gudang jadi bawahanku. Kerja sekian tahun, anak saya umur setahun saya resign lagi. Keluar, kenapa keluar? Kali ini aku pengen full ngurus anakku. Oke. Bos itu 5 tahun kemudian dipanggil lagi. Bosnya bilang, gue mau lamar lu jadi menteri tenaga kerja. Boleh, yang penting cocok. Anda bayangin, saya bukan karena hebat, enggak. Kalau engkau tuh ngikutin aja jalannya Tuhan, dia tahu mengangkat engkau. Katakan amin. Daud pernah gagal, tapi Daud berdamai dengan dirinya. Amin. Banyak orang berjalan dalam hidup ini dengan luka yang gak pernah disembuhin. Saya bilang ya, ada kemiskinan yang itu tidak melukai kita loh. Atau kalaupun itu pernah melukai, kita ngalami kesembuhan dari kebenaran. Tapi banyak orang kelihatan sibuk dalam urusan rohani. Saudara menyembunyikan sakit luka itu di
kesuksesan yang kelihatan orang ada dalam hidupmu. Anda harus tahu luka itu kalau nggak disembuhin, itu jadi rantai yang membelenggu kita. Dari mana kita tahu kita masih terluka? Dari ungkapan kita. Apa yang tersimpan di hati kita ketika kita pernah ingat luka itu? Ada seseorang, dulu ibunya orang paling miskin di keluarga papanya. Dan anak ini ngeliat bagaimana keluarga dari papanya itu menghina ibunya. Ibunya sering nangis. Satu hari, orang yang sering menghina, menyepelekan, ternyata sakit kanker. Orang ini menengok, membesuk, mendoakan. Yang didoakan dilawat Tuhan. Tapi satu hari, waktu berkomentar di satu meja bersama keluarganya, ada celetukan yang bilang begini. Kalau diingat-ingat ya, jahatnya mereka dulu. Jahat banget sih. Pantaslah ya mereka gitu. Anda tahu, itu orang luka lagi ngomong. Bayangin, kita bisa menghakimi. Apa yang kau rasa ketika kau membicarakan sesuatu yang dulu pernah melukaimu? Kalau masih ada rasanya, masih ada komen yang mencelat, yang kau tahu ini gak dikenan Tuhan, buru-buru datang konsul kepada Bapa di sorga. Minta dia menyembuhkan. Katakan amin. Haleluya. Yusuf, yang terakhir kita akan baca kitab Kejadian. Yusuf tuh sampai lupa sengsaranya di rumah bapaknya. Lupa. Dan ayat nanti kita baca, dia bilang gini, Allah membuat aku melupakan kesengsaraan di rumah bapak. Kurang apa? Saya rasa saudara, saya ini gak ngalami seperti Yusuf banget. Yusuf tuh sangat-sangat dijual sama keluarga sendiri. Dibohongin, bilang bapaknya udah mati, bayangin udah dianggap mati. Terakhir, kenapa Yusuf bisa kasih makan kakak-kakaknya, adiknya, dengan seluruh keturunannya? Karena dia lupa sengsaranya. Banyak orang berbuat baik hanya karena natural. Tapi hari ini firman, kalau engkau mau punya imajinasi yang berkemenangan, sembuhkan lukamu di hadapan Tuhan. Katakan amin. Orang yang luka saudara, dia gak bisa jalan jauh. Karena lukanya akan makin menganga. Apa rasa yang muncul? Masih ada rasa takut? Kesal? Marah? Atau udah biasa aja? Kemarin di Pasutri suami saya bilang, kami ngobrol di meja makan. Waktu ngomongin sesuatu yang dulu kadang-kadang bikin kesel. Kami sama-sama saling cek, gak kesel lagi loh. Ada luka, yang kalau engkau sembuhkan itu akan jadi cerita yang memberkati banyak orang. Yesus banyak luka di atas kayu salib. Kenapa kita anti sama luka? Yesus terluka di kayu salib buat kita. Tapi lukanya menginspirasi dan memberkati banyak orang. Jangan sesali perjalanan yang di belakang. Perjalanan di belakang hanya akan membuat engkau menanam benih imajinasi yang sehat di dalam dia. Buka yang terakhir, kitab Kejadian. Kejadian 41. Daud ngerekam info kemenangan dia lebih dari info sedihnya dia. Tuhan tuh baik, katakan amin. Duka cita kita gak sebanding dengan sukacita yang dia kasih. Kalau setahun 365 hari, gak pernah dia buat engkau penuh menangis. Itu Allah yang saya kenal. Haleluya. Sampai engkau bilang gini, aku lupa kesusahanku. Haleluya. Aku lupa sengsaraku. Dulu saya ceritakan yang saya punya nenek yang dulu kadang saya sering dipanggil buat ngurut.
ngurut kakinya. Opung saya. Rajin banget manggil. Tapi kadang yang bikin dulu, ini saya cerita udah enak. Kadang yang bikin dulu saya kayak mendidih gitu. Dia gak pernah ingat nama saya. Bayangin kalau saudara, tukang urut aja kita ingat loh namanya loh. Tukang urut yang kita bayar, ini cucunya yang ngurut. Tapi kalau lagi panggil dulu buat ngurut, aku urut. Yang bikin saya kesel kadang-kadang dulu ya. Waktu ngurut itu, dia ceritakan nama cucunya yang di Amerika. Yang ketemunya aja bisa 2-3 tahun sekali. Tapi ini si tukang urut, dia gak ingat. Dulu itu luka loh saudara. Itu pasti ada imbasnya. Pasti ada dampaknya. Sampai satu hari saya ngerti. Aku ini harus lepaskan terus pengampunan. Makanya tadi saya bilang bersedia terus dimerdekakan. Setiap hari, kenapa engkau perlu menghampiri hadirat Tuhan? Karena ada yang gak kau sadari dan Tuhan Maha Tahu menyelesaikan. Haleluya. Jangan sembunyiin luka dengan pelayanan. Jadi aku gak boleh melayani. No, bukan gitu. Setiap dengar firman, terima. Orang yang luka jalannya gak jauh. Situ-situ aja. Kadang-kadang yang sedih ya. Yang melukai udah kemana-mana, kita yang terikat. Saya mau bilang anak muda ya. Kalau engkau hari ini lagi bergumul untuk cari kerjaan. Engkau ngerasa susah, engkau dilahirkan bukan dari keluarga yang kaya. Jadikan itu pijakan justru untuk kau mengalami Tuhan. Kau akan bilang, bukan soal mama bapakku. Yang membackup aku, Tuhan semesta alam. Kalau dia bilang kasih dia kerjaan, pasti kita kerja. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, baca Kejadian 41. Haleluya. Mari baca Kejadian 41 ayat 51-52. Saudara, spiritnya Yusuf itu spirit seorang yang dipercaya di dunia sekuler. Tapi banyak ini dilukai dengan masalah keluarga, dengan masalah hubungan. Itu yang membuat dia gak bisa naik ke atas tahta. Jangan-jangan periksa waktu firman ini disampaikan. Banyak potensi Yusuf dalam hidup kita. Gak sampai naik ke atas. Karena kita gak selesai dengan luka di masa lalu. Mari baca ayat ini 2 ya. Yusuf memberi nama Manasye. Dan kepada anaknya yang kedua, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Katakan amin. Dilihat orang sengsara tapi dapat berkat anak laki-laki. Dia bisa bilang, aku lupa kesusahan di rumah bapakku. Aku lupa waktu dihianati. Aku lupa ceritanya gimana caranya waktu aku ditinggalkan. Aku lupa waktu aku direndahkan. Gak ada lagi rasa yang tersisa. Di sana engkau akan lihat imajinasi yang sehat memenuhimu. Engkau berkemenangan dalam segala hal. Haleluya, mari tutup Alkitab.